gagal kualifikasi round 3 Piala Dunia ini, masih ada playoff. Kluivert harus langsung diganti. Masih ada It's a trade-off yang masih yang ada playoff ya. Nah, lupa lagi bangsa kita. Ranking 3 dan 4 itu ada playoff. Coach Sintayong juga menyampaikan, kita kalau nggak ranking 3 4 nanti di playoff, coba ada statement dia seperti itu gitu. Jangan dinamika ini hanya dipotong sepenggal-sepenggal gitu. Jadi target lolos Piala Dunia harus dong. Loh, harus. Itu tapi jangan dipotong wajib sepenggal gitu loh. Belum saja mulai sudah istilahnya didondir. Ini saya rasa nggak fair. Kita bukan bangsa seperti itu gitu. Kembali, kita nggak bisa komparisi selalu Sintayong, Patrick. Udahlah, ini dua figur yang berbeda. Beri kesempatan ketika seperti kita memberi kesempatan Sintayong dulu. 5 alasan kenapa lebih baik gagal bersama Sintayong daripada gagal bersama Patrick Kluivert. Padahal sama-sama gagal secara hasil akhir. 1. Karena Sintayong membangun dari nol, bukan datang menikmati hasil. STY bukan sekadar pelatih, dia arsitek kebangkitan sepak bola Indonesia modern. Dia datang ketika ranking FIFA kita terpuruk di 173 dunia. Tim hancur, mental lemah, dan sistem hampir tidak ada. Selama 4 tahun, dia membentuk disiplin baru. Dari pola makan, latihan, mentalitas, membangun regenerasi dari tim U19 hingga senior, membuka jalur pemain diaspora dan naturalisasi untuk memperkuat fondasi tim, membawa Indonesia ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia, pertama kali dalam sejarah. Jadi kalaupun gagal, publik merasa kita gagal setelah berjuang dengan fondasi yang jelas. Kita kalah karena lawan lebih kuat, bukan karena salah kelola. Kegagalan bersama STY adalah kegagalan yang terhormat. 2. Karena Patrick Kluivert datang tanpa proses, tapi dengan ekspektasi besar. Kluivert datang saat momentum lagi naik. Di tengah fase penting kualifikasi Piala Dunia, ia tidak punya waktu membangun sistem, tapi juga tidak melanjutkan sistem lama dengan baik. Akibatnya, tim kehilangan arah. Pemain bingung dengan gaya bermain baru. Pola pressing dan transisi yang dibangun STY hilang. Tidak ada chemistry kuat antara pemain lama dan pelatih baru. Hasil? Performa anjlok dan publik melihat kerja keras 4 tahun seperti disia-siakan. Jadi ketika gagal bersama Kluivert, rasanya seperti kalah 2 kali. 1 kalah di lapangan. 2 kalah karena kepercayaan dihancurkan oleh keputusan tergesa-gesa. 3. Karena STY punya kredibilitas dan bukti nyata, sedangkan Kluivert masih tanda tanya. Sintayong punya track record internasional. Piala Dunia 2018 pengalaman di Korea Selatan. Kluivert, legenda pemain, tapi minim prestasi sebagai pelatih kepala. Sebelumnya hanya jadi asisten di klub atau tim nasional lain. Belum pernah membuktikan sukses di level utama. Jadi publik melihatnya seperti ini. Kalau sama-sama gagal, kenapa harus diganti dengan yang belum terbukti? Setidaknya STY tahu karakter tim ini, tahu bagaimana membangun chemistry. Gagal bersama orang yang sudah berjuang dari nol lebih bisa diterima daripada gagal bersama orang yang datang instan dan menghancurkan hasil kerja lama. 4. Karena kegagalan STY punya makna, kegagalan Kluivert hanya meninggalkan luka. STY gagal di medan perang yang ia bangun sendiri. Ada kebanggaan, ada nilai perjuangan, ada cerita. Publik bisa berkata, kita gagal, tapi kita sudah sampai sejauh ini berkat dia. Sedangkan Kluivert, kegagalannya terasa kosong, tidak ada koneksi emosional, tidak ada pondasi, tidak ada makna perjuangan, hanya keputusan terburu-buru yang menghapus kepercayaan rakyat. 5. Karena Indonesia butuh kontinuitas, bukan eksperimen. Sepak bola tidak bisa dibangun dengan ganti pelatih tiap kali badai datang. Kemenangan besar lahir dari proses panjang, bukan perubahan panik. STY sudah menanam, kita tinggal menuai. Tapi keputusan PSSI justru mencabut akar itu dan menanam pohon baru di tanah yang belum siap. Kita tidak sedang membangun tim, kita sedang membangun budaya sepak bola. Dan budaya tidak lahir dari restart yang berulang-ulang. Kesimpulan, lebih baik kita gagal bersama Sintayong karena ia membuat kita percaya bahwa Indonesia bisa, daripada gagal bersama Kluivert yang membuat kita sadar bahwa yang menghancurkan mimpi ini bukan lawan di lapangan, tapi keputusan di ruang rapat. Jangan dengarkan pundit-pundit bola yang menormalkan seolah-olah tim yang sudah komplit di ronde 4 kemarin belum layak masuk Piala Dunia.